Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Hasan Al-Fatih, channel pemula ya. Untuk teman-teman yang ingin belajar mikrotik lewat HP ya, yang belum punya laptop. Untuk persiapan, mari kita lihat sama-sama di sini. Saya telah siapkan kabel daripada modem ya, modem daripada ISP saya ya. ISP saya, atau kalau kalian mungkin modem IndiHome atau Fishnet atau Bignet atau apalah itu ya. Sekarang ada Iconet dan sebagainya ya. Kabel yang sudah tercolok ke modem ya. Gitu ya. Kemudian mikrotiknya, unitnya ya. Juga adaptornya dan saklar listrik. Juga router. Ini sejenis router. Kali ini saya menggunakan Repeater ya. Gitu, kalian bebas menggunakan apa saja, ini yang penting intinya ini bisa terhubung ke mikrotik ini ya. Gitu, kita konekkan satu-satunya ya. Ini pertama mikrotik, kita masukkan ke sini mikrotik sebentar. Dia menyala ya, mikrotik ya, sampai menyala. Kemudian LAN daripada router ini, router bebas ya, kalau saya menggunakan Repeater di sini. Kita colokkan ke LAN nomor 4 daripada mikrotik ya. Kita colokkan LAN nomor 4 daripada mikrotik. Oke, di sini ya. Kemudian kita colokkan ini juga ke sini. Ya. Ini ke sini ya. Oke, sampai dia menyala ya. Dan ini juga menyala ya. Itu tandanya sudah terhubung antara router ini dan mikrotik meski belum ada internetnya. Kemudian kabel ISP kalian ini, entah dari modem IndiHome atau dari apa ya, ISP kalian colokkan ke Ether 1 internet. Karena mikrotik Ether 1-nya itu telah diblok oleh mikrotik itu untuk internet ya, umumnya ya. Tapi bisa nanti kalau kalian udah mahir bisa digunakan internet di Ether berapa aja bisa kok. Oke, dia menyala ya, artinya connect ya, meski belum ada internetnya. Oke, karena belum disetting ya. Oke, kita mulai ke lapangan. Kita buka aplikasi Winbox ya, aplikasi mikrotik ya. Pastikan semuanya sudah terhubung seperti ini. Kemudian topologinya, kalau saya di sini ISP saya menggunakan 192.168.99.1. Kalau kalian pakai IndiHome 192.168.100 di sini ya, titik 1. Ada yang juga titik 2.1 ISP kalian. Dari mana kita mendapatkan alamat gateway daripada ISP ini gitu kan ya? Kita bisa lihat di HP kita. Kita bisa dilihat di HP kita ya. Sebentar, kita hubungkan dulu ini ke ini ya, ke Repeater tadi ya, yang warna putih itu ya. Kita hubungkan. Oke, tersambung, tidak ada internet, tidak ada masalah. Ini adalah gateway daripada ISP kalian ya. Ini ya. Ini sama kan sama dengan ini yang saya tulis. Nah, itu sama kan dengan ini ya. Itu gateway-nya ya. Itu gateway daripada tadi. Oke. Setelah itu kita kembali ke aplikasi Winbox ya. Setelah semuanya terhubung, ini sudah terhubung, sudah menyala, itu juga sudah menyala ya. Semuanya sudah menyala. Kita kembali ke aplikasi Winbox di sini. Untuk kalian yang ininya belum dapat IV, kalian bebas kok. Bisa di sini, klik di sini. Ini IP tidak baku ya. Ini tidak bersifat baku ya. Di sini bisa kalian 192.168.50 semisal titik 4 ya. Gitu. Jangan titik 1 atau titik 254, jangan ya. Gunakan titik daripada 2 ke 253 ya. Misalkan titik 4 di sini. Di sininya harus sama 50 titik 1 semisal gateway-nya ya. Gitu. Udah cukup seperti itu ya. Kemudian klik simpan. Ya. Ini bebas, IP ini bebas ya. Ini hanya untuk sekedar menghubungkan antara router ini ke mikrotik.
dan bersifatnya tidak baku sesuai keinginan kalian ya. Oke, ini udah terhubung ya. Kemudian kita buka aplikasi Winbox kita di sini. Discovery. Nah, di sini masih kosong ya, tidak ada IV-nya ya. Kita login menggunakan Mac di sini. Untuk Mikrotik default Mikrotik yang baru dari DOS itu tidak ada passwordnya ya. Admin password kosongkan saja. Ini memang agak lama durasinya ya, tapi untuk teman-teman yang ingin belajar yang lewat HP, yang belum punya laptop, yang benar-benar ingin belajar, insya Allah ini work 99% ini connect internet ya, sampai ada hotspotnya semuanya gitu ya. Oke, kita connect kan. Iya, untuk awal mungkin kita diminta password ya, tapi ini kita abaikan aja dulu nanti. Oke, kita sambil santai sambil ngerokok di sini. Karena ini durasinya lumayan panjang ya, untuk teman-teman yang benar-benar sabar, insya Allah ini bisa work, bisa untuk referensi ya. Gitu. Pertama-tama kita ke bridge. Kita ke bridge sesuai daripada topologi kita tadi yang tadi ya. Topologi ini. Nah, ini ya. Ini Ether 2 dan Ether 3, Ether 4 kita satukan dalam satu hotspot ya. Jadi nanti kalian ketika dicolok di Ether 2, Ether 3, Ether 4 itu udah ada IV daripada bridge hotspot. Ya, dan berapa IV-nya itu terserah kalian nanti maunya ya di lapangan ya, terserah. Itu yang penting tidak bertabrakan dengan IV ISP atau IP daripada provider yang kalian berlangganan ya, tidak bertabrakan ya, beda ya. Semisal di sini diketik 10.20.30. berapa gitu kan, atau semisalkan 10.10.10.1 berapa gitu kan, itu tidak masalah ya. Oke, kita kembali ke sini dari awal ya. Nah, di sini di tampilan utamanya ya, pertama-tama kita klik seperti ini, garis 3 di kiri atas HP kalian, kemudian klik menu bridge, kemudian kalian klik bridge. Di sini belum ada bridge apa-apa ya, karena ini masih kosong. Kita tambahkan di sini bridge, misalkan bridge 1 ya. Kita tulis aja di sini bridge 1 untuk hotspot, semisal untuk hotspot ya. Oke, cukup seperti itu aja ya. Tidak apa-apa, tidak usah diisi yang lainnya, cukup itu aja, udah cukup ya. Itu aja ya, tidak usah diisi yang lainnya, cukup. Oke. Nah, ini telah ditambahkan ya. Oke, kemudian kita tambahkan bridge ini fortnya ya, fortnya. Simak baik-baik, ini wajib nggak boleh di skip karena ini harus detail ya. Salah setting daripada Mikrotik tidak bisa akan connect. Tambah di sini untuk interface, kalian gunakan interface mulai dari 2, nggak boleh Ether 1 ya, harus gunakan Ether 2, 3 dan 4. Ether 1 itu untuk khusus internet. Oke, Ether 2 bridge-nya bridge hotspot, ininya auto. Pokoknya sesuaikan aja dengan ini ya di sini ya, untuk para pemula ya yang benar-benar sabar ingin belajar setting Mikrotik lewat HP gitu kan. Itu oke, semuanya udah seperti ini, nggak ada yang saya sembunyikan, ini work. Kalau masih ada pertanyaan ya silahkan nanti klik di papan komentar ya, kita tambahkan di sini. Oke, Ether 2 sudah terbridge ya tadi. Tambahkan juga di sini Ether 3 ya. Karena kalau kita ngetik gini apa itu namanya, kita tambahkan juga, kalau kita ngetik gini terlalu lama, kita cukup gini aja. Ini klik lagi, kemudian ini copy ya, klik logo kunci di kanan atas HP kalian, klik copy, kemudian ini ditambahkan di Ether 3. Oke, kemudian checklist. Ether 3 sudah tergabung dengan Ether 2, kemudian tambahkan lagi di sini Ether 4 ya. Seperti tadi,
klik kanan atas HP kalian yang berlogo kunci itu coffee, kemudian ini tambahkan ke Ether 4. Oke, kita checklist ya. Ini akan terputus karena apa? Karena Ether 4-nya itu tergabung ke sini ya, karena tergabung ke sini jadi akan terputus. Oke, kita kembali lagi ke Winbox-nya. Ini sudah terputus ya, kita discovery lagi. Ini tetap seperti ini karena belum di set ya. Kita konekkan. Tutorial lewat HP gini agak lama juga ya, ini bisa 1 jam bahkan mungkin lebih ya, tapi insya Allah work. Ini benar-benar connect internet ya. Ini kita diminta password, kita abaikan aja dulu sementara. Oke. Kemudian selanjutnya kita tambahkan IP untuk daripada bridge tadi ya. IP dari bridge tadi. Semisal ini kita tambah klik di sini. Semisal kita ingin menggunakan IP 1 enggak, di sini kita tambahkan IP 20.30.40.0/24. Ini IP yang akan dibagikan ke klien nantinya ya, gitu. Ini IP yang akan dibagikan ke klien dengan rank 20.30.40.2 sampai 254 kalau menggunakan gateway titik 1 ya. Di sini kita tulis gateway-nya 20.30.40.1. Kalau teman-teman sukanya 1, silakan ketik 1. Kalau sukanya 254, silakan 254 ya. 254 bebas ya. Kalau saya di sini menggunakan titik 1 aja dulu ya untuk contoh ya. Oke, interface-nya di sini gunakan bridge ya, yang telah kita buat tadi. Gunakan bridge hotspot ya. Gunakan bridge hotspot. Jangan di Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, jangan. Kita gunakan bridge hotspot ya. Karena apa? Karena bridge hotspot itu sudah mewakili daripada Ether 2 dan Ether 2 sampai Ether 4 ya. Oke, kita centang. Sudah ada IV-nya. Kemudian kita ke sini lagi, ke IV DHCP client ya. Ke sini DHCP client ya. Klik DHCP client. Kita aktifkan di sini. Untuk teman-teman pemula ini wajib diaktifkan ya, karena ini otomatis ya. Tulis di Ether 1 ya. Oke. Kita checklist. Udah gitu aja. Oke. Ya, nggak ada lagi yang lain ya, cukup ini aja. Oke. Ether 1 ya, nggak ada yang lain lagi, udah cukup seperti itu. Oke. Nah, di sini kita telah mendapati IP daripada ini yang otomatis, yang dinamik ya, daripada ini tadi yang kita catat di sini. Ini gateway daripada ISP saya ya. Kalau ISP kalian mungkin titik 100, titik 2 atau titik berapa ya gitu. Titik 1 adalah gateway-nya, dan yang tadi titik 253 itu mungkin otomatis daripada ISP-nya gitu ya. Di sini tuh, ini 253 ini otomatis daripada ISP-nya ya. Oke. Kemudian kita telah selesai DHCP client, kita ke full ya, tetap di menu IV ya. Kita ke full. Untuk apa itu full? Untuk rank daripada klien kita ya. Full voucher, misal voucher hotspot di sini ya. Klik OK. Address poolnya kita tambahkan di sini, yang tadi kita tambahkan di address bridge ya. Oke, berarti tadi kita akan tambahkan 20, kita berikan IP 20.30.40.2 sampai 254.
20.2 sampai 20.30.40.254. Ini nanti nggak akan didapati oleh HP daripada yang voucheran ya. Kenapa nggak titik 1? Karena titik 1 akan digunakan untuk gateway daripada mikrotik ini ya. Oke, kita klik checklist. Oke, ini udah ada full voucher hotspot ya. Kemudian kita kembali lagi ke tab awal. Setelah selesai daripada kita kasih IV daripada mikrotik ya, daripada bridge hotspot, kemudian internet ini udah otomatis ya, ini dinamik ya, ini otomatis menangnya pakai DHCP client itu otomatis ininya kita ya, IP-nya kita tidak perlu menambahkan lagi ya. Oke, ini otomatis sudah dinamik ya. Oke, kemudian kalian tambahkan DNS, setting DNS kalian di sini. Ini otomatis ya, dinamik ya, 99.1 seperti tadi yang saya gambarkan tadi ya di sini ya. Seperti ini ya, udah otomatis ya. Oke. Di sini ketik servernya, di sini tulis aja. Server 8.8.8.8 ya, cukup ya. Oke. Allow remote request, yes. Cukup seperti itu ya. Atau semisal mau ditambahkan di sini 8.8.1.1 gitu, enggak masalah. Enggak, 8.4.4 gitu kan, tidak masalah. Oke, seperti itu ya. Kita kembali setelah DNS, kemudian firewall. Di sini kalian klik NAT, tambah chain-nya tetap SESNAT ya. Out interface-nya kalian gunakan Ether 1 internet ya. Ether 1 karena internet kalian di Ether 1 ya. Oke. Kemudian lari ke action. Actionnya kita gunakan Mashkurit di sini. Oke. Sudah ya. Cukup seperti ini. Di general SESNAT ya. Out interface-nya Ether 1 daripada ini mikrotik kalian ya. Kemudian action-nya Mashkurit centang ya. Oke, memang agak seperti ini kalau setting lewat HP ya, nggak apa-apa, tapi ya kita konekkan lagi. Oke, kita cek lagi IP firewall NAT belum ya, berarti kita tambahkan di sini charge NAT. Emang gak ribet gini kalau lewat HP ya, tapi kalian sabar, insyaallah akan ini ya, akan dapati hasilnya. Saya juga sama sabar kok waktu belajar ya. Oke, cukup seperti itu ya, kita tambahkan. Oke, ini udah kita setting di firewallnya ya. Kalau misalkan ini terlalu cepat, kalian bisa putar ulang ya, nggak apa-apa ya. Firewall, pastikan di sini kalian ketik NAT di sini. Sininya di general search NAT, out interface-nya Ether 1 ya. Out interface Ether 1. Ini udah, itu aja, nggak ada settingan lagi. Di action-nya klik Mashkurit. Oke ya. Seperti itu. Setelah itu kalian ke tadi DHCP client udah, DHCP server kalian tambahkan di sini server. Semisal nama kalian server 1 voucher hotspot. Oke. Interface-nya kalian tambahkan ini bridge hotspot ya. Oke.
address poolnya kalian tambah pool voucher hotspot yang telah tadi kalian tambahkan ya. Kemudian ininya tambahkan ini ADDARP for listnya kalian cek tentang. Oke, cukup seperti itu. Kita ulangi lagi untuk kalian ya yang masih belajar. Ini ya, nama ini bebas, interface-nya yang tadi telah kita setting, kita tambahkan pool yang telah kita tadi setting ya. Oke, kemudian apa itu namanya, radiusnya no ya, ada di ARV for listnya yes. Oke, cukup seperti itu. Sudah dapat servernya ya. Kemudian kembali lagi ke menu DHCP server. Di sini kita ketikkan di sini address daripada internet yang akan kalian pancarkan ya. Seperti tadi IP daripada bridge hotspot kalian adalah 20.30.30.0/24. gateway-nya kalian isikan 20.30.40.1 ya. Oke, netmasknya kalian isi dengan 24. DNS servernya kalian samakan dengan gateway ya. Oke, cukup seperti itu ya. Kalian centang. Oke, ini sudah ada network daripada internet yang akan kalian sebarkan ya. Oke, setelah itu tadi address sudah dibuat, ini untuk bridge hotspot, ini otomatis daripada ISP kalian. DHCP client sudah aktif ya, DHCP client sudah aktif dan sudah mendapatkan IP daripada ISP kalian. Kemudian DHCP server juga udah tadi, DNS juga udah ya. Di sini DNS udah ya. DNS kalian, server kalian terserah mau apa ya gitu ya. Silakan kalau untuk pemula gunakan aja ini ya 8.8 ini ya. Ini DNS Google ini ya, umum ya. Oke. DNS udah, kalian tambahkan route di sini ya. Route udah otomatis di sini ya. Udah otomatis tertambahkan di sini. Ini adalah route dynamic active static ya. Ini dynamic active connection, ini udah terkonek kepada ISP kalian. Ini route daripada yang kalian tambahkan tadi di IP bridge hotspot kalian ya. Kalau semisal kalian ini belum tampil otomatis, kalian bisa tambahkan. Semisal ini kita delete ya, tambahkan di sini. Ini biarkan tetap seperti ini ya, cuma kalian ketikkan gateway daripada kalian. Misalkan kalau saya di sini, kasus saya di sini kan 192.168.99.1 ya kalau saya di sini ya. Kalau untuk IndiHome .100.1 ya. Ada juga IndiHome yang .2.1. Terserah IndiHome-nya atau bisnis atau apa ya. Oke. Udah cukup seperti itu aja. Kalian apa itu namanya? Checklist. Tambahkan. Nah, oke. Ini tertambahkan ini di sini sama seperti tadi ya. Ini aktif statik, cuman tadi kan dinamik aktif statik, kalau tadi DAS ya. Gitu. Oke. Sudah sampai di sini route udah kita tambahkan, kemudian DNS udah, DHCP server udah, DHCP client juga udah, address juga udah tadi ya. Oke, selanjutnya kalian klik kembali ke sini, kalian tambahkan
kalian tambahkan di sini sistem ya, tambahkan sistem di sini. Kemudian kalau mau dikasih identity di sini kita tambahkan aja mikrotik kita di sini. Semisal kalau di sini saya mikrotik test. Oke. Klik, nanti akan tampil di sini ya nantinya. Ini belum akan tampil, kalau di laptop langsung tampil ya. Oke, kita kembali lagi ke menu tadi, menu sistem ya. Kalian tambahkan SNTP client di sini. Ya, SNTP client. Enable, tetap di enable kan. Oke. Enable yes. Oke. Ini mau ditambahkan silakan, mau enggak juga enggak masalah ya. Ini nanti kalian bisa tambahkan, silakan, enggak juga enggak masalah. Yang penting di sini kalian tambahkan di sini server DNS name 0.id.full.org. Oke, udah ya. Ini ya 0.id.ntp.full.org. Oke. Kalian ketik checklist. Ya. Kita lihat di sini SNTP kalian di sini ya. SNTP client. Nah, di sini setelah aktif kalian ya, di sini udah aktif ya server ya. Di sini dapatnya segini ya. Oke, kemudian kita kembali ke sini ke menu, tetap menu sistem ya. Kalian atur jam clock. Kita untuk voucher kita atur clocknya. Kalau di sini udah otomatis ya. Untuk kalian yang belum otomatis, silahkan kalian tambahkan di sini Asia Jakarta ya. Di sini misalkan kalian tambahkan apa ya di sini gitu kan. Kalau di sini udah otomatis Asia Jakarta ya. Di sini ininya juga udah pas ini ya, untuk daerah kami Jakarta di sini ya. Oke. Ini udah otomatis. Kemudian kita buat DHCP, kita kembali lagi ke menu awal, kita klik ini 3 ini ya, garis 3 itu, kita buat hotspot ya, kita buat hotspot di sini. Pertama-tama kalian buat user dulu. User di sini kalian kita buat user profile dulu di sini ya. Ini default ya. Kita tambahkan di sini misalkan profil khusus, misal khusus ya. Oke. Address full kalian tambahkan full voucheran hotspot ya. Session timeout di sini defaultkan saja karena ini untuk khusus ya, untuk keluarga atau admin atau apa gitu kan. Di sini set user di sini kalian bisa tambahkan misalkan untuk keluarga 10 atau berapa gitu kan. Itu kalau untuk voucheran ya nanti tambahkannya 1 ya. Gitu. Kalau untuk voucheran cukup tambahkan 1. Cukup ditulis 1 aja di sini kalau untuk voucheran ya. Untuk kecepatan bebas, kalian mau kasih berapa silakan karena ini untuk keluarga tidak masalah ya. Untuk make choki timeout artinya ketika dia sedang tidak ada di tempat, berapa lama dia chokinya akan dibaca oleh mikrotik. Kalian kalau untuk keluarga ini di sini tambahkan aja 1 bulan gitu kan. Kenapa 1 bulan? Ketika keluarga kalian tidak ada yang berkunjung 1 bulan, maka dia tidak akan tersambung ya gitu. Kalau dia misalkan 2 bulan baru datang lagi bertamu, berarti dia tidak akan tersambung gitu. Berarti keluarga kalian tidak main-main gitu ke rumah kalian. Oke, cukup seperti itu ya. Di sini apa itu namanya, profilnya ya. Oke, user profilnya. Kemudian kita kembali ke sini, tetap di hotspot ya. Kita tambahkan user di sini untuk nanti kita login ya. Di sini server kita tambahkan server al juga tidak masalah. Namanya di sini anggap aja di sini namanya admin. Oke. Password admin. Ini contoh ya. Itu. Profil di sini gunakan profil khusus yang telah kalian buat tadi. Kalau di sini udah kalian tambahkan misalkan profil
6 jam, 24 jam, atau 3 jam, atau berapa jam untuk yang voucheran, silahkan ya gitu. Karena kita belum buat, kita hanya untuk ini setting ini aja ya, mikrotik aja ya. Kita nanti adakan lagi untuk buat apa itu vouchernya ya, untuk limit-limitnya atau setnya berapa gitu kan, berapa klien gitu. Udah, admin di sini pastikan untuk kalian login. Kemudian tambahkan server profile di sini. Profile di sini kalian tulis di sini hotspot ya. Profil untuk hotspot kalian. Profil voucheran hotspot ya. Oke, tambahkan seperti itu ya. Address hotspot ini tidak usah diisi ya. Oh tidak, center address hotspot kalian tambahkan 20.30.40.1, yaitu alamat gateway daripada alamat address yang tadi kita buat ya. Itu DNS name kalian bebas di sini, misalkan hotspot test, saya tulis di sini hotspot test.com semisal, atau .net juga nggak masalah, silahkan ya. Untuk ini mau ditambahkan silahkan, mau nggak juga nggak masalah ya. Udah cukup seperti itu. Nama profilnya profil hotspot, ini server hotspot ya, ininya hotspot addressnya gateway hotspot kalian gitu kan. Kalau kasus di saya ini kan sekarang kan gateway-nya 20.30.40 kan, gateway daripada mikrotik saya kan gitu. Kalau dari ISP tadi kan 192.168.99.1, nggak boleh sama dengan ISP-nya ya, awas, nggak boleh sama, ini bebas ya gitu. Yang penting kalian ingat, makanya ditulis topologinya ya sebelum settingnya. Untuk ininya kalian cukup tambahkan ini aja ya, ini seperti ini ya, cukup seperti ini cukup. Oke, karena make cokinya saya centang di sini, maka cokinya tidak saya centang di sini gitu, bebas sih. Ini saya centang, oke, ini saya centang, oke, seperti itu. Kemudian cokinya di sini default aja, udah biar bawaan default aja, nanti kita bisa setting di yang lainnya ketika buat user untuk vouchernya ya, nanti profil untuk vouchernya. Oke, cukup seperti itu. Cukup DNS kalian nanti akan tampilnya di sini hotspottest.net. Kalau kalian misalkan apa itu namanya network.com atau apalah gitu ya, ini bebas ya, ini bebas. Yang penting ininya harus IP gateway daripada alamat mikrotik yang akan kalian sebarkan gitu ya. Dan tidak boleh sama dengan ISP, tidak boleh sama dengan ISP. Oke, kita klik centang. Sudah ada logo bintang ya, ini sudah artinya ini sudah aktif ya. Oke, kemudian tadi server udah, oh enggak, server di sini kalian tambahkan, di sini server, di sini kalian tambahkan server hotspot ya. Oke, interface-nya hotspot, address poolnya pool voucheran, di sini profilnya, di sini profil voucheran hotspot seperti yang kalian telah buat tadi ya itu. Oke, cukup seperti itu ya, kalian tambahkan. Oke, ini server hotspot kalian sudah jadi ya itu. Setelah kalian server profil sudah ditambahkan di sini voucheran hotspot ya, kalian sudah dapatkan juga server kalian, server hotspot. Tinggal nanti tambahkan usernya ya, usernya di sini. Kalau ini kan saya untuk contoh ya, nanti bisa di sini kalian tambahkan semisal tamu atau apa gitu ya. Contoh di sini saya tambahkan di sini
servernya al tidak masalah karena kita kan masih setting ya, belum kita buat server yang lainnya ya. Oke, di sini nama semisal tamu gitu kan, kalau ada yang tamu berkunjung di sini tambahkan aja tamu di sini gitu ya, samakan aja sini gitu kan. Profilnya profil default karena profil khusus atau profil apa nanti ya kalau setelah kita setting profilnya ya. Kalau di sini tidak saya tambahkan settingan profil hotspotnya ya, usernya ya. Di sini tidak saya praktekkan karena akan terlalu lama ya waktunya. Ini juga udah terlalu panjang. Sebentar saya minum dulu karena bikin ini juga lumayan ya, agak panjang gitu kan. Oke, ini untuk kalian login nanti, ya. Setelah hotspot, di tampilan hotspot ini ya, server udah kalian buat, udah beres. Server profil juga udah, kalian udah punya profilnya, profil voucheran. Oke. Kemudian user profile baru kita tambahkan profil khusus. Nanti untuk kalian bisa ditambahkan lagi di sini profil apa, di sini di bawahnya tuh profil 24 jam apa 12 jam apa 6 jam atau apa berapa kalian terserah ya gitu. Nanti terus semuanya udah, kita kembali ke tab menu utama. Kemudian sampai di tab ini kalian pergi ke new terminal. Kalian cek di sini, kalian ping 8.8.8.8 ya. Oke. Tunggu ya. Oke. Central C. Ini udah dapet ya. Ini udah ada internet ya. Oke. Setelah itu terminal udah, STMP client udah, tadi di sistem udah, di sini identity juga udah. Kemudian kalian bisa tambahkan password di sini. Untuk password manajemen ya. Di sini admin untuk password lama ya. Sebentar, saya terlalu cepat tadi. Admin new password semisal 1 sampai 8 contoh. Kemudian ini juga sampai 8 contoh ya, ceng. Oke, tersimpan untuk kalian tadi nanti masuk ke mikrotik kalian ya. Oke, semuanya udah selesai di IV, di hotspot, semuanya udah selesai di setting. Setelah semuanya udah selesai di setting ya, server profile udah selesai di setting ya, user profile juga udah, meski belum semuanya ya, nanti masih banyak lagi. Kemudian kalian reboot, ketik ini reboot. Nah ya, oke. Setelah itu kalian lupakan tadi WiFi yang tadi, kemudian kalian bisa masuk lagi. Nah, ini masih tersambung tidak ada internet. Ya, ini masih tersambung tidak ada internet. Karena apa? Karena ini masih mode statik ya. Nah, di sini masih mode statik. Di sini kita rubah ke mode DHCP, otomatis simpan. Oke, mendapatkan IP. Ya, dia udah mendapatkan IP 10.100. Ini IP dari ini ya. Berarti kita cek lagi sebentar. Ada kesalahan di mana ini ya? Discover. Oh, di sini di IP. Sini. Kita salah menggunakan tadi IP ya. Karena terlalu ribet juga ya. Oke, kita gunakan MAC aja ya. Kita gunakan MAC aja di sini. Kita gunakan MAC di sini. Berarti tadi yang user kita masukkan tidak di ACC ya. Di sini enter password, di sini new password 1.
sampai 8. Mungkin tadi saya salah ketik ya. 1 sampai 8 semisal set password. Oke. Ini udah. IV address di sini. Oh, di sini kalian ada yang salah saya ya di sini ya. Di sini harusnya ditambahkannya di sini titik 1 ya. Oke. Udah ya. 20.30.40.1 ya, itu daripada gateway kalian net kalian itu titik 0 dan sampai seterusnya gitu. DHCP client telah aktif. Oke. DNS oke, sudah aktif ya. Statik sudah aktif ya, hotspot test ya. 40.1 dengan address 40.1 ya. Kita DHCP server network telah ditambahkan. DNS oke, DNS server oke, semuanya telah ditambahkan. Kemudian DHCP voucher hotspot oke, bridge hotspot oke, full hotspot sudah, semuanya sudah. Oke ya. Kemudian kita tambahkan lagi, tidak ada yang perlu ditambahkan sebenarnya. Firewall not oke, not sudah semuanya ya. Oke. DNS udah, full udah, route udah. Route kita cek route-nya di sini. Oh, route-nya di sini ada 2 ya. Kita hapus satu aja ya, yang mana enggak masalah, mau yang ini silahkan, mau yang ini silahkan, enggak masalah ya. Kita ini aja, kita delete ini ya, salah satunya ya. Oke, aktif statik ya. Oke, udah. Oke, ini udah ditambahkan, ini udah otomatis ya. New terminal kita ping ke username login. Kita diminta login di sini ya. Kita diminta login di sini. Rupanya kita diminta login di sini. Kita lupakan dulu, lupakan. Kemudian kita masuk lagi. Nah, di sini kita diminta login ya. Tuh, di sini kita udah diminta login ya. Kita login. Klik di sini. Kita login dengan user tadi ya. Di sini user tamu atau admin ya, tamu aja di sini ya. Passwordnya juga tamu ya. Oke. Nah, sukses ya. Di sini udah sukses. Halo, di sini udah sukses ya. Oke. Nah, ini udah tersambung dan ini sudah ada internetnya ya. Alhamdulillah, kita cek ke YouTube. Oke, di sini cek ke YouTube-nya ya. Nah, udah ada ini internetnya mereka ya. Ini udah berhasil kita terhubung ke internet ya. Untuk sesi selanjutnya mungkin pembuatan user profile atau apa itu, untuk pembuatan user voucherannya itu bisa nanti ya. Oke, ini udah terhubung ya, cuma agak lelet ini kayaknya gitu. Nah, ini udah terhubung ya. Ini sudah terhubung ke ini tadi, ke WiFi kita di sini ya. Ke WiFi kita di sini dengan IP 20.30.40.254 ya. Ini gateway daripada IP yang kita buat tadi. Oke. Iya, ini DNS-nya, DNS kita tadi yang kita buat juga, yang kita tambahkan. Oke. Kita kembali lagi ke Mikrotik. Kembali ke Mikrotik. Ini kita ginikan aja. Oke, nanti detect tidak masalah, nggak usah khawatir ya. Ini
kita ginikan aja, udah nggak masalah. Yang aktif satu tadi user tamu ya, di sini tamu yang kita tambahkan tadi ya, yang aktif satu. Untuk selanjutnya, untuk teman-teman yang belum paham ataupun belum belum mengerti dengan ini tutorial, kalian bisa tanyakan di kolom komentar apa yang kurang dipahami. Alhamdulillah ini dari awal sampai connect ya ke internet ya, gitu kan, dari awal sampai connect ke internet. Ini udah saya udah work ya 100% ini ya. Untuk teman-teman juga ini sama, kalau teman-teman setting seperti yang saya lakukan akan sama seperti ini ya, gitu, akan langsung work ya. Oke. Untuk memastikan bahwa tadi yang kita masukkan itu benar, password untuk login ke Mikrotik, kita keluar dulu di sini. Yes. Di sini kita discovery, di sini kita IV, di sini kita masukkan 1 sampai 8 ya. Oke, karena di sini saya banyak Mikrotik, saya takut takut lupa ya passwordnya. Saya save aja di sini. Save di sini kita di sini namanya Mikrotik test. Oke, save. Kita login ya. Ya, udah bisa kan? Gitu. Ini lengkap dan work ya. Ini lengkap dan work. Kalau kejadian seperti ini kalian nggak usah panik ya, karena ini mungkin ISP kalian sedang bermasalah atau ada apalah gitu, tapi ini tetap masih ada internet ya kok. Itu cukup seperti itu, kemudian diginikan lagi ya, seperti itu. Nanti dia juga akan muncul dengan sendirinya sampai warna hijau, warna biru ya. Ini semuanya udah kalian setting dari awal sampai akhir, ini tidak ada yang tutupi, semuanya work ini ya. Oke, daripada IP, address, semuanya ya udah kita tambahkan, ini otomatis ini ya. Kecuali kalau kalian nanti udah paham, mungkin kalian tidak akan menggunakan DHCP client, misalkan di sini tidak digunakan, di sini di disable gitu kan, atau di delete, tidak digunakan, itu untuk statik, tidak masalah kalau udah pinter. Ini hanya untuk sekedar pemula yang sedang belajar. Oke, ini udah ada internet ya kok ya. Kita ke YouTube. Oke, kita coba ini ajaib, apa ini yang ajaib? Dengan pinjaman Oke, dengan pinjaman dia bilang. Dengan jumlah Ya, pembayarannya cukup. hanya 10 juta. Oke, kita ke sini coba ke yang lainnya. Oke ya, ada internetnya ya. Oke, dan tarikannya berapa ini? Tarikannya ini, wah, sampai 8 MB ya. Yang aktif padahal cuma saya doang ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like dan subscribe channel saya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat tutorial yang lainnya. Untuk ada yang belum dipahami di menit berapa, kalian tinggal nanti ditanyakan aja di kolom komentar. Ini hanya untuk pemula ya. Untuk lebih lanjutnya, untuk pembuatan server profile atau paket-paket untuk yang voucheran atau usernya, boleh kalian tanyakan. Cukup sekian dari saya. Alhamdulillah dari awal sampai akhir, sampai connect seluruhnya ke internet, kita telah lakukan di sini. Alhamdulillah. Salam sukses dari saya. Jangan pernah bosan untuk belajar dan terus belajar, juga sabar, itu kuncinya, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ahsan Al-Fatih.